Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBO kelas E akan mempresentasikan tentang sistem informasi peminjaman buku dan pengelolaan data perpustakaan online library. Kami beranggotakan yang pertama ada Bendy Dwi Susanto dengan NIM 2024 10 10 20 15. Lalu yang kedua ada Nurita Indah Amalia yaitu 2024 10 10 20 19. Lalu yang ketiga Mikli Oktarianto 2024 10 10 20 42. Lalu yang terakhir saya sendiri Yoda Bagus Dwi Hardika 2024 10 10 20 99. Thanks. Untuk latar belakang permasalahan yang diambil yaitu adalah banyaknya perpustakaan yang belum memiliki sistem sehingga banyak perpustakaan yang masih menggunakan buku untuk mendata peminjaman buku. Dengan adanya sistem yang masih manual ini sangat berkendala terhadap proses peminjaman dan pengembalian buku karena tidak terstruktur data peminjaman dan pengembalian buku dengan baik. Dari gambaran permasalahan di atas, di sini kami membuat sebuah sistem yang berjudul Online Library sebagai sistem informasi peminjaman buku dan pengelolaan perpustakaan, sehingga dengan kehadiran sistem Online Library dapat memudahkan pengelolaan perpustakaan untuk melakukan pendataan peminjaman buku dan meningkatkan kinerja perpustakaan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk ruang lingkup aplikasi yang kami buat ini, sistem aplikasi online library ini terdapat satu aktor yaitu pengelola perpustakaan. Aplikasi yang akan kami kembangkan ini ditujukan kepada admin atau pengelola perpustakaan yang saat ini masih memiliki catatan buku yang secara manual. Pada sistem ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada fitur login, data buku, data peminjaman, dan riwayat peminjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lalu selanjutnya adalah gambaran umum sistem. Online Library merupakan aplikasi pengelolaan data buku dan peminjaman buku perpustakaan berbasis web yang bertujuan untuk membantu pengelola perpustakaan dalam menjalankan tugasnya. Fitur yang tersedia pada online library adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat daftar buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar buku yang tersedia pada perpustakaan beserta jumlah buku yang dapat dipinjam. Lalu yang kedua, menambah data buku. Fitur ini memungkinkan petugas perpustakaan untuk menambah data buku perpustakaan. Lalu yang ketiga yaitu mengubah data buku. Fitur ini memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengubah data buku perpustakaan. Yang keempat, menghapus data buku. Fitur ini memungkinkan petugas perpustakaan untuk menghapus data buku perpustakaan. Yang kelima, peminjaman buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman buku yang tersedia pada perpustakaan. Lalu yang keenam, pengembalian buku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengembalian buku. Lalu selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Mikli. Baik, layarnya saya beralih. Apa sudah masuk ya? Oke. Jadi ini adalah aplikasi online library. Jadi hanya ada dua controller di sini, ada home, ada daftar buku, ada dua page yang bisa kita akses. Yang home ini hanya untuk kayak selamat datang gitu, kayak laman landing page. Jadi kalau misalnya kita baru buka itu akan ngarahnya. Ini untuk SMAN-nya itu masih belum nemu karena jadi kita di sini masih pakai X sama Y. Jadi langsung saja. Jadi kalau mau melakukan peminjaman buku ataupun menambah buku, jadi kita harus login dulu. Jadi kita bisa login di sini sebagai dua role. Yang pertama itu sebagai siswa dan juga sebagai admin. Yang pertama kita akan coba dengan siswa dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Nah, di sini kita sudah login dan ini nama siswanya langsung tampil di sini.
Kemudian kita jika login sebagai siswa itu bisa melakukan peminjaman sekarang. Sekarang tombol pinjamnya sudah agak abu-abu lagi. Nah, ini yang abu-abu berarti status ketersediaannya itu tidak ada. Jadi kalau misal sedang dipinjam gitu, ini maka bukunya tidak bisa dipinjam secara online. Tapi kalau misal status ketersediaannya ada, maka buku ini bisa dipinjam. Contohnya seperti buku yang ini. Misal kita pinjam. Nah, jika kita pinjam bukunya, maka sekarang bukunya itu tidak ada. Dan kalau misal kita buka daftar peminjaman, maka kita sudah punya daftar peminjaman yang kita lakukan. Nah, jadi kemudian di situ kita tahu tanggal peminjamannya berapa, yaitu tepat hari ini dan jam sekarang harus. Ini tapi kita pakai zona UTC, jadi ya pakai zona jam UTC atau GMT 0. Tenggat pengembaliannya tanggal segini. Jadi kalau misalnya nanti tenggat pengembaliannya lebih, itu otomatis kita akan masuk ke jam denda ini. Jadi kita kembalikan, kalau misalnya kita kembalikan, maka kita bisa kembalikan buku. Ini karena tenggatnya aman gitu ya, tidak melebihi dari 02/07/2022, maka aman. Jadi kalau misalnya kita lihat daftar peminjaman kembali, nah ini sudah dikembalikan. Karena ini sudah dikembalikan, maka nggak bisa dikembalikan lagi ya. Buku yang sudah dikembalikan nggak bisa dikembalikan lagi ya. Terus kalau misalnya kita lihat daftar buku, ini sudah jadi tersedia lagi. Terus, oh ya, tadi belum jelaskan sedikit-sedikit tentang profil. Jadi di profil ini kita juga bisa melakukan edit dan juga hal lain-lainnya. Kalau misalnya kita edit juga bisa. Terus, ya itu untuk yang role sebagai siswa. Kalau misalnya kita logout, maka kita kembali ke halaman landing page yang ada login sama register. Oh ya, kita juga bisa register di sini. Jadi kalau misal kita, oh ya, nomor induk siswanya masih belum saya ganti. Nomor induk siswa telatan. Jadi kalau misal kita register di sini, misal sebagai Bani, kata sandinya 123, kemudian nama lengkapnya, oh sebentar, ini nomor induk, misal 20, berapa? 2015. Kemudian nama lengkap, Bani Ridwan. Kemudian jurusan, ini di formasi kelas PBOE. Kita register. Oke, terus kita sudah langsung terdaftar itu. Jadi tadi punyanya Beni 2015, kelasnya 123. Login, ya kita bisa login sebagai Beni Ridwan Susanto. Oke. Kita logout, kita Beni Ridwan Susanto itu terdaftar sebagai siswa. Jadi kalau misalnya kita mau login sebagai admin, kita punya akun sendiri yaitu admin. Login. Nah, jika kita login sebagai admin, ya otomatis keluar. Itu di daftar buku kita bisa nambah buku dan juga edit, kemudian lihat detail. Detailnya kayak gitu. Terus ini kita juga bisa. Jadi kalau misalnya kita tambah buku dulu, yang pertama, wah nggak bisa diklik. Bentar. Jadi kita edit dulu dah. Jadi kita edit. Kalau misal kita edit, misal ini available now in your country as bestseller, kita edit jadi available now aja. Terus penerbitnya, oh ya, penerbitnya nggak tampil di halaman awal, jadi apa, kita coba available now aja. Nah, jadi otomatis keubah jadi available now. Terus kalau misal kita lihat detail, maka cuma bisa lihat detail gitu aja. Kayak gini aja. Oke, udah. Situ kalau misal kita hapus, misal yang dihapus yang di ini. Nah, ini kalau misal kita hapus, delete, otomatis hilang. Nah, udah tambah buku ini sebenarnya bisa ya, tapi entah kenapa tombolnya tiba-tiba hilang. Jadi kalau misal kita lihat tambah buku itu ngarahnya itu harus ke mana? Oke, share screen saya masih belum ke semua. Bentar. Di tambah buku itu ada di controller books. Dan itu harus ngarah ke create. Jadi kalau mau kita create itu harusnya gini. Nah, ini tombolnya cuman ya malfungsi aja, cuman linknya aja yang error. Tapi kalau misalnya kita mau tambah buku, kita bisa kayak gini. Jadi nanti harusnya si tombol itu ngarahinnya ke sini. Tapi karena ya itu malfunction, tidak tahu kenapa setelah saya lakukan perubahan. Jadi kalau misal ID ini kan harusnya otomatis ya. Jadi kita biarkan kosong itu sebenarnya nggak masalah. Jadi misal judulnya adalah menggapai asa. Dan ininya tanggalnya kita pilih sembarang tanggal 21.
Oke, kemudian kategorinya misal produktivitas. Tulisnya adalah Robert Downey Junior. Terbitnya Today Production. Terus kerjanya True Takrit. Nah, kita langsung ada. Enggak biasa. Ya, udah. Untuk demo aplikasinya kurang lebih seperti itu untuk aplikasi yang kami bikinkan. Mohon maaf tadi ada sedikit malfunction untuk tombol yang tambah buku ya. Ya, tadi belum login jadi nggak bisa. Jadi, sekian saya kembalikan ke yang bertugas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.